bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan tentang perjalanan hidup aku dari bayi hingga sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku adalah Khairun Nisandro Khotimah dan biasa aku dipanggil Nurul. Tepat pada tanggal 20 September 2023 kemarin, aku genap berusia 18 tahun. Ada yang ulang tahun ya? Selamat ulang tahun buat kamu. Aku merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Aku merupakan keturunan dari 2 ras, yaitu Sumatera Utara, Medan, kota ayah aku, dan Jawa Barat, kota mama aku dilahirkan dan aku dilahirkan. Jadi mama aku pernah cerita kalau dulu sebelum aku lahir, aku itu ada di dalam kandungan selama 9 bulan lebih. Akhirnya aku lahir di jam 2 pagi pada malam nisfu Sya'ban. Setelah lahir, aku tinggal sementara di kampung halaman mamaku, yaitu di Cianjur. Dan setelah umur 2 bulan, aku dibawa ke Jakarta. Aku tuh dari 2 bulan sampai sekarang aku di Jakarta. Dan kali pertama aku tinggal di Jakarta itu di daerah Kampung Rambutan sini. Terus aku dulu mama sama ayah aku tuh nggak langsung ngontrak, tapi tinggal bersama di rumah salah satu saudara dari ayah aku yang tinggalnya kebetulan di daerah Kampung Rambutan juga. Waktu umur 4 tahun, mama aku tuh udah sekolahin aku di sebuah PAUD. Nama PAUDnya itu PAUD Al-Hikmah. Itu ada di deket rumah aku juga. Dulu katanya mamaku pautin aku di umur segitu karena biar aku tuh nggak bosen, biar gak main aja, biar mulai belajar baca, mulai belajar nulis, biar nanti SD bisa langsung membaca sama menulis. Waktu itu aku PAUD selama 2 tahun lamanya. Tuh di TKA aku itu berhasil dapet ranking 1. Dulu tuh ranking 1 tuh masih nggak ngerti kayak ranking 1 tuh apa gitu, tapi dulu tuh aku senengnya tuh bukan karena angka, tapi senengnya itu karena aku dapat hadiah dari guru aku. Nah, setelah lulus dari PAUD, aku kelas 1 SD. Itu kelas 1 SD aku daftar di SD deket rumah aku juga, karena emang rumah aku nih deket sama banyak sekolah gitu, jadi nggak susah buat cari sekolah gitu. Dulu tuh aku SD di SDN Ciracas 05 pagi. Waktu SD tuh aku kelas 1 nggak terlalu takut karena teman-teman SD aku yang sekelas aku itu tuh rata-rata teman PAUD aku juga. Jadi kadang tuh kalau orang-orang kan maunya ditungguin, aku tuh malah suruh mama aku pulang karena aku ngerasa ya udah berani gitu. Nah, terus waktu dulu tuh kan kelas 1 sampai kelas 2 tuh belajarnya masih main-main karena biasa habis dari PAUD. Nah, ternyata waktu kelas 2 aku dapat ranking 1. Gak nyangka banget kenapa aku bisa ranking 1 padahal ngerasa main-main belajarnya, tapi waktu itu di kelas 2 aku mulai ngerti kayak oh ternyata ranking 1 tuh direbutin banyak orang. Oh ternyata banyak loh yang mau di posisi kayak aku. Jadi di situ posisi aku seneng, bangga juga gimana caranya buat mempertahankan ke depannya gitu. Aku selesai bagi rapot, mama aku sama ayah aku tuh ajak aku buat ke sebuah restoran ayam gitu. Aku tuh diajak ke situ, terus kata ayah itu biar bisa mempertahankan apa yang udah diraih. Aku SD sering ikut banyak kegiatan dari pramuka, paskibra, sampai lomba-lomba yang ditawarin ke aku. Itu aku ikutin semuanya. Aku lomba pramuka di sebuah SD. Di situ lombanya itu sambil camping, jadi itu sambil nginep. Dan itu pengalaman pertama aku nginep di luar gitu selain di rumah. Dan rasanya tuh bener-bener seru banget karena kita tahu rasa kebersamaan, kekompakan, saling jaga satu sama lain. Dari lomba itu sekolah aku dapat 4 piala. Walaupun gak banyak, tapi pelajaran-pelajaran sama pengalaman itu benar-benar yang berarti banget sih sebenarnya. Dan di kelas 4 SD aku tuh ada sebuah kejadian. Jadi waktu itu posisinya lagi istirahat, aku habis beli makan, terus aku ke kelas buat ambil minum. Karena kalau
orang yang istirahat itu harus di luar kelas, gak boleh ada di dalam kelas. Oke, jadi intinya waktu itu tuh ada salah satu teman aku yang lagi ngobrol sama guru aku. Dan waktu aku ambil minum itu dia kakinya masih biasa aja, dirinya juga. Tapi pas aku lewat pengen keluar lagi, keluar kelas, itu nggak tahu kebetulan, nggak tahu sengaja, nggak tahu apa, kakinya itu langsung ditekuk gitu bagian bawahnya. Jadinya aku keselengkat dan jatuh. Itu aku langsung pingsan. Dulu aku semua langsung pada panik. Kenapa cuman, pasti mikir kan, kenapa cuma diselengkat doang bisa langsung pingsan. Setelah itu aku dibawa ke rumah, terus aku diurut. Terus kata tukang urutnya itu tulang aku tuh ternyata geser. Di akhir semester 2 itu bener-bener aku ujian di rumah. Dan lebih parahnya lagi, aku tuh walaupun ujian di rumah, aku tuh nggak bisa sama sekali megang pulpen karena tangan kanan ini kan kegeser, jadi dia diperban, nggak bisa nekuk, ditambah nggak bisa megang benda. Masih bisa ngerasain tapi nggak bisa megang benda, jadi perlu latihan berkali-kali buat bisa megang pulpen gitu. Jadi waktu itu aku ujian di rumah pakai tangan kiri nulisnya. Itu juga udah bener-bener usaha banget biar tulisannya bisa kebaca. Kalau sembuh total itu kayaknya butuh hampir waktu 1 bulan, tapi lumayan sembuh itu kayak bisa gerak, bisa nekuk, bisa megang. Itu tuh aku 2 minggu aku baru bisa masuk sekolah dan bener-bener bisa gerak. Itu juga tangannya masih bener-bener tangannya dijagain gitu karena takut sakit lagi, karena emang kalau misalnya dilurusin banget itu tuh bener-bener sakit. Jadi buat teman-teman kalau misalkan niatnya bercanda atau niatnya tuh kayak pengen iseng atau gimana, jadi pikir-pikir lagi. Lulus dari SD, aku masuk ke salah satu SMP di sekitar rumahku juga, namanya SMP 188 Jakarta. Waktu di SMP 188 aku tetap masih ikut kegiatan kayak paskibra. Itu tuh aku bener-bener latihan rutin. Kalau ada lomba, aku ikut lomba. Kelas 8 semester 1 atau 2 itu aku ingat banget waktu itu posisinya habis PTS. Terus tiba-tiba ada kayak pengumuman kalau kita bakal di lockdown selama 2 minggu. Selama 2 minggu kita di lockdown di rumah menjadi 2 tahun. Itu karena virus corona. Satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Virus yang sangatlah berbahaya, nama virus adalah corona. Selama berbulan-bulan kita harus di rumah, kita belajar dari rumah, yang dimana menurut aku belajar di rumah itu kurang efektif banget karena belajar di rumah itu suntuk. Terus selama berbulan-bulan ternyata karena kesetresan aku sendiri, aku tuh ternyata mulai jadi jerawatan parah. Aku jerawatan itu 2 tahun lamanya. Setiap hari tuh dulu aku bener-bener kayak cuman mikirin gimana caranya biar sembuh. Aku tuh nutup pertemanan aku, terus aku juga gak pede. Aku bener-bener gak keluar rumah selama 3 bulan karena insecure, malu. Waktu itu sekali keluar, terus orang-orang lihat muka aku, itu tuh gara-gara ini, itu tuh kayaknya pakai ini, itu tuh kayak gini gitu-gitu. Padahal kan kita juga udah usaha, kita masa kita mau coba semuanya gitu kan. Artinya aku tuh stres, bener-bener jerawatan parah, semua muka aku merah, sakit. Terus aku akhirnya belajar pakai skincare, dan ada salah satu skincare yang alhamdulillah cocok di aku, itu jadi bisa sembuh walaupun butuh waktu bertahun-tahun buat sembuh. Waktu SMP itu aku malam-malam ditelepon sama guru aku, katanya aku disuruh ke sekolah pakai baju kebaya, itu kebaya encim. Nih ada fotonya. Jadi aku itu tiba-tiba ditelepon terus disuruh ke sekolah, tapi nggak dikasih tahu itu di sekolah bakal ada apa, dan aku juga lupa nanya. Jadi cuman yaudah dateng aja. Terus kebesokannya aku datang ke sekolah, terus ada kayak panggung gitu. Aku nggak tahu loh, kalau bener-bener nggak tahu kalau misalkan hari itu tuh wisuda. Pas waktu acaranya mau mulai, aku tuh dipanggil nama aku kayak Khairunisa gitu kan. Dipanggil nama aku sebagai juara 1, ranking 1 di kelas. Waktu itu kelas aku kelas 9C. Itu aku
kaget banget karena aku nggak tahu apa-apa ya awalnya, nggak tahu bakal ada apa, nggak tahu kalau ini ternyata acara wisuda gitu. Tapi waktu itu yang aku ingat itu di situ yang datang itu cuma beberapa orang, cuman kayak OSIS sama yang ranking doang. Yang lainnya itu lewat via Zoom. Waktu ranking 1 di kelas 9 itu posisinya kan masih corona. Jadi alhamdulillah seneng karena walaupun kita lagi stres, sedih gitu, masih ada yang aku masih bisa banggain mama sama ayah. Walaupun jadi ranking 1 yang aku nggak tahu sama sekali. Aku SMK di SMK Negeri 64 Jakarta. Udah kedaftar di 64, terus katanya 64 itu numpang di 67. Aku survei ke 67 bareng ayahku. Oh ternyata ntar lewat sini ya, dikasih tahu jalannya sama ayahku karena waktu itu aku dibolehin bawa motor. Terus udah dihafalin jalanannya, udah tahu sekolahnya. Ternyata orang situ ada yang ngomong, misalkan 64 udah nggak di sini lagi, nanti adanya di Cawang. Tapi nggak apa-apa, itu jadi salah satu pengalaman aku jadi tahu jalan, tahu pakai kendaraan umum transportasi busway sendiri, berani belajar jadi mandiri. Selama di SMK 4 itu dulu awal-awal kelas 10 masih corona, itu masih diterapkan PTM. Jadi setiap 2 minggu sekali itu baru boleh datang ke sekolah. Akhirnya kelas 10 semester 2 baru boleh datang semua ke sekolah, walaupun dibagi 2 kelas. Jadi satu kelas untuk absen 1 sampai 16, satunya lagi untuk absen 17 sampai 36. Terus abis itu di kelas 11 itu ada yang namanya PKL kan, selama 6 bulan. Aku dulu itu kelompok PKL-nya ada 5 orang. PKL di salah satu perusahaan di Kuningan. PKL pertama kali udah ngerasa sekolah jauh, ditambah PKL tambah jauh di Kuningan. Alhamdulillah banget dapet tempat PKL yang orangnya tuh baik-baik banget, yang punya perusahaan juga baik banget, care sama anak-anak PKL. Terus orang-orang di sana juga terbuka, ramah. Aku pernah satu kali bikin kesalahan itu tentang kartu gitu. Aku dititipin, dipercaya, diamanahin, tapi malah hilang di laci aku. Karena emang kartu tuh kecil ya, jadi tuh cuma dikuel-kuel doang. Akhirnya berusaha aku tuh tanggung jawab sama teman aku yang sama, dia juga ada keterkaitannya sama kartu itu. Akhirnya aku tanggung jawab, aku gimana supaya kartu itu balik lagi, karena kartu itu ternyata penting katanya. Dan akhirnya itu bisa diurus. Waktu itu udah overthinking, takut diomelin, tapi ternyata itu posisinya lagi puasa. Tapi ternyata aku sama teman aku malah diajak bukber. Baik banget. Aku datang ke tempat itu sekaligus aku minta maaf. Dan aku ceritain itu gimana awal-awalnya gitu. Terus habis itu ya udah gak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah banget aku sama teman-teman aku ditawarin buat kerja di situ. Dan pulang dari PKL aku bagi rapot, terus sekarang kelas 12. Di kelas 12 itu rasanya ngerasa padat banget, banyak tugas, banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesain, tugas-tugas yang harus diselesain. Tapi nggak apa-apa, nikmatin prosesnya karena kita cuman beberapa bulan lagi, sebenarnya udah sisa dikit lagi. Pergunain waktu yang ada, kita nggak bisa ngulang ini lagi. Semoga kita bisa lulus dengan nilai terbaik, kita bisa lanjutin kuliah, atau kita nanti bisa langsung kerja di tempat yang kita inginkan. Demikian perjalanan aku dari bayi sampai sekarang. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.